panasnya cuaca yang kita alami sekarang ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, hendaknya menjadi peringatan bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa panasnya yang kita hadapi sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yasma'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepadanya dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti bahwa kita orang yang bersyukur. Pada hakikatnya syukur itu adalah bahagia hati kita, lapang hati kita menerima semua takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melantunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada siang hari ini, karena beberapa pekan ini kita merasakan cuaca yang panasnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagusnya bagaimana kita sebagai orang mukmin dan orang muslim menyikapinya. Jadi judul kajian kita adalah bagaimana kondisi kita orang muslim, orang yang beriman, menyikapi cuaca panas yang sedang kita alami sekarang ini. Hampir seluruh daerah Indonesia sekarang ini mengalami cuaca panas yang dirasakan oleh semua manusia. Tapi perlu kita tahu bersama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, panas yang kita alami sekarang ini tak sepanas dengan daerah-daerah yang lain di Timur Tengah atau di luar negeri sana. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil daripada cuaca atau fenomena alam ini. Yakin dan percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua yang terjadi di permukaan bumi ini, makanya kata Allah, semua perubahan di bumi ini, penciptaan bumi ini, pergantian malam dan hari, apapun yang terjadi di bumi ini, la ayatin liqaumin yatafakkarun, kata Allah, menjadi suatu tanda, menjadi satu bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka orang yang mau berpikir di setiap fenomena yang terjadi di dunia ini, dia bakal mengambil kesimpulan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah. Tsunami sekalipun, kalau kita mau mempergunakan akal kita untuk berpikir bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah. Asap pun yang terjadi di daerah kita beberapa tahun yang lalu, itu pun andai kata kita mau berpikir Bapak Ibu,
semua itu terjadi atas kehendak Allah. Semuanya terjadi kembali kepada Allah. Kalau sudah terjadi dan kembalinya karena Allah, maka tentu di sana ada satu tanda. Maka tentu di sana ada satu bukti bahwa kita, atau satu peringatan bagi kita, satu teguran daripada Allah terhadap kita. Tak dipungkiri juga dengan cuaca yang terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan sekarang ini. Ini menjadi satu tanda bagi kita, teguran daripada Allah kepada kita. Makanya orang yang mukmin, orang yang muslim, ada 2 poin inti yang dapat kita ambil daripada cuaca panas ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, panasnya cuaca yang kita alami sekarang ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, hendaknya menjadi peringatan bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa panasnya yang kita hadapi sekarang ini adalah tak sebanding dengan panasnya cuaca kelak di yaumil akhirat, Bapak Ibu. Apalagi di padang mahsyar besok, panasnya itu luar biasa. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yazhaba araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yultimuhum hatta yablugha azanahum." Nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, keringat-keringat mereka hampir menenggelamkan mereka, kata Rasulullah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil kiamat Allah dekatkan matahari dengan kita. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti di yaumil kiamat matahari itu jaraknya dengan kita sejengkal, Bapak Ibu. Makanya dilanjutkan oleh Rasulullah, ada yang sebahagian kita keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sebahagian kita itu keringatnya yang sampai lutut, ada yang sebahagian kita nanti keringatnya sampai leher, bahkan ada yang sampai telinga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Rasulullah, semua itu tergantung amalnya sekarang di dunia. Jika amal kita di dunia banyak yang jahat, jika sekarang amal kita di dunia banyak yang buruk, maka itulah balasan Allah nanti di yaumil kiamat di padang mahsyar. Semakin banyak dosanya, maka semakin banyak keringatnya. Semakin banyak maksiatnya, maka semakin tenggelam dia dengan keringatnya nanti di yaumil kiamat. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, panas yang kita alami sekarang ini belum sebanding dengan panasnya di yaumil kiamat. Baru sedikit secuil panas diberikan oleh Allah, kita tak tahan, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, kita pakai motor sekarang, pakai mobil sekarang, panasnya luar biasa. Tidur di rumah, berteduh di dalam rumah, panasnya tak tahan. Bagaimana nanti di yaumil kiamat yang panasnya itu berlipat-lipat, yang mataharinya itu satu jengkal dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan saat ini matahari seberapa jauh dengan kita, tapi panas yang diberikan oleh Allah luar biasa. Maka orang yang beriman, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau bertadabbur di setiap fenomena yang diberikan oleh Allah yang terjadi di alam ini, maka menjadi satu tanda pengingat bagi kita agar kembali kepada Allah. Tak ada satupun bencana, tak ada satupun yang terjadi di dunia ini melainkan itu atas kehendak Allah
dan tentu sebagai barang pengingat bagi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti yang kedua yang dapat kita ambil daripada panasnya, bahwa cuaca panas saat ini yang kita alami hendaknya menjadi peringatan bagi kita bahwa panasnya api neraka kelak luar biasa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat yang ke-81, Allah berfirman, wa qalu la tanfiru fil harri. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, la tanfiru fil harri, jangan pergi, jangan berperang dalam kondisi cuaca yang panas. Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Wahai Muhammad, katakan olehmu bahwa neraka Jahannam itu lebih asyad, lebih bersengatan panasnya, law kanu yafqahun, andai kita mau berpikir. Dari ayat ini, sebahagian daripada para sahabat meminta kepada Rasulullah kalau cuaca panas agar tidak pergi berperang. Tapi dijawab oleh Allah bahwa panasnya cuaca di dunia itu tak sebanding dengan panasnya api neraka Jahannam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, api neraka itu mengadu kepada Allah, ya Rabb, sebahagian daripada kami memakan sebahagiannya. Jadi karena api neraka ini tak ada yang dimakan, kayunya tak ada, batunya tak ada, sehingga mereka makan sebahagiannya dengan yang lain. Hingga api ini mengadu kepada Allah, ya Rabb, berikan keringanan kepada kami. Akhirnya Allah berikan dua keringanan kepada api neraka. Keringanan yang pertama, Allah keluarkan sedikit jamrahnya, sedikit hawa panasnya ke bumi. Makanya sepanas apapun cuaca yang kita hadapi, mau panasnya dahsyat, mau tidak, itu adalah baru jamrahnya api neraka, kata Rasulullah. Itu baru setetesnya panas api neraka yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi ini. Dalam kondisi dingin yang luar biasa menggigil, itu juga jamrah hasil daripada api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kita mau berpikir seperti ini, maka semua itu terjadi karena Allah. Banyak fenomena-fenomena alam ini yang terjadi, yang kemudian orang beriman, dia sadar bahwa itu peringatan daripada Allah. Tapi ada juga sebahagian daripada golongan yang merubah cara berpikir kita, yang menyucikan akal logika kita, sehingga menghilangkan doktrin. Semua itu terjadi tidak lagi karena Allah. Seperti dulu 2004 terjadi tsunami di Aceh, Bapak Ibu. Semua orang yang mukmin, semua orang yang muslim, semua orang yang beriman, mereka yakin, mereka sadar, mereka tahu bahwa tsunami itu terjadi atas kehendak Allah. Namun tibalah satu golongan, tibalah orang-orang yang katanya jenius, mengubah haluan akal kita. Katanya tsunami itu terjadi karena ada benturan di laut, benturan benda yang besar, sehingga terjadinya gempa,
sehingga naiknya air, sehingga jadilah tsunami. Itu sebetulnya Bapak Ibu hanya sebatas mengalihkan akal logika kita agar tidak lagi berpikir bahwa inilah peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan yang terjadi di daerah kita di Riau ini. Asap kemarin luar biasa. Kemudian ada sebagian golongan yang mengatakan asap itu terjadi karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan pun terjadi karena ada yang membakarnya, karena ada oknumnya. Kalau kita berpikir karena ada yang membakarnya, karena ada oknumnya, sehingga beralihlah akal kita, tak lagi kembali sebagai inilah peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dia yakin apakah ada tangan manusia di sana atau tidak ada tangan manusia di sana. Semua yang terjadi di muka bumi ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafin nahar wal lail la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang terjadi di muka bumi ini, apapun fenomenanya, perubahan malam ke hari, perubahan apa saja yang terjadi di muka bumi ini, dia menjadi satu ayat, satu peringatan daripada Allah bagi orang-orang yang mau bertafakkur, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini kajian singkat yang dapat kita sampaikan pada siang yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ayo tingkatkan ketakwaan kita, perbaiki iman kita terus. Walau kita manusia ini imannya kadang naik kadang turun, perbaikilah terus iman kita dengan bertakwa kepada Allah, dengan melakukan amal-amal saleh. Insya Allah semakin hari iman kita semakin baik, insya Allah semakin hari iman kita semakin naik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.